Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadal Hidayat. NPM saya 2435100809. Mana saya akan mengerjakan tugas pertemuan 5, yaitu membaca bab 5 dan belajar JavaScript under the hood. Capaian pembelajaran learning outcomes. Yaitu nomor pertama, HTML script standar evolusi bahasa web. JavaScript yang kita kenal hari ini jauh berbeda dari bahasa script sederhana yang diciptakan Brendan Eich dalam 10 hari pada tahun 1995. Nama resmi standar bahasa ini adalah ECMAScript (ES) yang dikelola oleh Badan Standarisasi Internasional bernama ECMA Internasional, khususnya Komite Teknis TC39. TC39 adalah sekelompok insinyur dari perusahaan raksasa seperti Google, Apple, Microsoft, dan Mozilla yang bertemu secara rutin untuk mendapatkan fitur baru apa yang layak masuk ke dalam bahasa ini. Proses penambahan fitur ini sangat ketat dan melalui tahapan step 0 hingga step 4 untuk memastikan bahwa setiap perubahan tidak akan merusak web yang sudah ada. Sebagai developer, memahami proses ini penting agar kita tahu fitur mana yang sudah stabil, mana yang lebih eksperimental. Tonggak secara terbesar dalam evolusi JavaScript modern adalah rilisnya ES6 ECMAScript 2015. Sebelum ES6, JavaScript ES5 terasa kikuk dan penuh jebakan seperti masalah scoping, variabel var, dan ketiadaan sistem modul bawaan. ES6 membawa revolusi sintaksis besar-besaran dengan memperkenalkan let dan cons untuk deklarasi variabel yang lebih aman, arrow function untuk penulisan fungsi yang lebih ringkas, dan classes untuk pemrograman berorientasi objek yang lebih familiar. Perubahan ini begitu fundamental sehingga membagi era JavaScript menjadi pre-ES6 dan modern JS. Hampir semua tutorial atau dokumentasi yang ditulis sebelum 2015 kini dianggap usang dan tidak disarankan untuk dipelajari oleh pemula. Sejak ES6 rilis, ECMAScript dilakukan setiap tahun, ES 2016, ES 2017, dan seterusnya, dengan penambahan fitur yang lebih bertahap namun sangat powerful. Salah satu fitur favorit developer modern adalah optional chaining yang menyelamatkan kita dari error sejuta umat. Dengan tanda tanya ajaib ini kita bisa mengakses properti bersarang yang dalam seperti user, profile, address, city tanpa perlu menulis serangkaian pengecekan if yang panjang dan melelahkan. Jika salah satu rantai data tersebut null atau infinite, ekspresi akan berhenti dan mengembalikan infinite dengan anggun, bukannya meledakkan aplikasi dengan layar error merah. Fitur lain yang sangat membantu adalah nulis coalescing operator yang merupakan versi lebih cerdas dari operator logika OR. Operator OR lama memiliki kelemahan fatal. Ia dianggap angka 0 atau string kosong sebagai nilai false, salah, sehingga seringkali menimpa data valid dengan nilai default. Misalnya let score 0 10 akan menghasilkan 10 pada skor 0 adalah nilai yang sah dalam game. Dengan tanda tanya, operator hanya akan mengambil nilai sebelah kanan jika nilai sebelah kirinya benar-benar null atau infinite. Ini memberikan presisi yang sangat dibutuhkan dalam menangani konfigurasi atau data input pengguna. Kita juga tidak boleh melupakan destructuring assignment, sebuah sintak elegan untuk membongkar nilai dari array atau properti dari objek ke dalam variabel terpisah. Alih-alih menulis const name username dan const egg user egg berulang-ulang, kita cukup menulis const name egg user
Fitur ini menjadi tulang punggung pengembangan aplikasi modern terutama dalam ekosistem React di mana kita sering kali harus mengekstrak props dan state destructuring tidak hanya menghemat ketikan, tetapi juga membuat kode lebih deklaratif dan mudah dibaca. Memperjelas data apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh sebuah fungsi. Evolusi standar ini menuntut kita untuk selalu menggunakan alat bantu seperti Babel atau TypeScript compiler dalam proses build. Karena tidak semua browser di dunia, terutama browser lama di instansi pemerintah atau korporat, langsung mendukung fitur ES 2024. Kita perlu menerjemahkan kode modern kita ke versi JS yang lebih tua agar kompatibel. Konsep ini disebut transpiling, source-to-source compiling. Ini memungkinkan kita menulis kode dengan sintaks masa depan yang ekspresif hari ini tanpa mengorbankan pengguna yang masih terjebak dengan browser lawas. Memahami alat transpilasi adalah bagian integral dari menjadi web arsitektur yang inklusif. 2. Memori model dan data types di balik tirai penyimpanan. Untuk menulis kode yang efisien dan bebas bug, kita harus mengintip bagaimana mesin JavaScript seperti V8 di Chrome menyimpan data kita di memori komputer secara garis besar. Memori dibagi menjadi dua wilayah utama, yaitu stack dan heap. Stack adalah wilayah memori yang sangat cepat, terorganisir, rapi, tetapi ukurannya terbatas, digunakan untuk menyimpan data statis yang ukurannya sudah diketahui saat compile time. Disinilah tipe data primitif seperti number, string, boolean, null, infinite, symbol tinggal. Karena sifatnya yang sederhana, variabel di stack menyimpan nilai secara langsung. Ketika kamu menyalin variabel primitif, let A 10, let B A, komputer benar-benar membuat salinan nilai 10 yang baru dan independen. Di sisi lain, heap adalah wilayah memori yang besar, tidak terstruktur dan lebih lambat, digunakan untuk menyimpan data dinamis yang ukurannya bisa berubah-ubah seperti objects dan array, yang sebenarnya juga objek karena ukurannya yang tidak pasti. JavaScript tidak menyimpan objek tersebut langsung di dalam variabel. Sebaliknya, objek disimpan di heap dan variabel di stack hanya menyimpan alat memori pointer yang merujuk ke lokasi objek tersebut di heap. Ini adalah konsep reference types. Perbedaan fundamental ini adalah sumber dari ribuan bug yang memusingkan kepala developer pemula yang tidak memahaminya. Implikasi terbesar dari reference type adalah masalah mutability, kemampuan untuk diubah. Ketika kamu tidak menyalin sebuah objek, let obj1 x 1 let obj2 sama dengan obj1, kamu tidak kamu kamu tidak kamu tidak menyalin objeknya, melainkan hanya menyalin alamatnya. Akibatnya, obj1 dan obj2 menunjukkan ke rumah yang sama. Jika kamu mengubah isi obj2 x99 sama dengan obj1 x juga akan ikut berubah menjadi 99. Fenomena ini disebut share mutable state, dan ini adalah musuh utama dalam arsitektur aplikasi skala besar, karena perubahan di satu tempat bisa menyebabkan efek samping tak terduga di tempat lain. Inilah mengapa konsep immutability, data yang tidak bisa diubah, sangat dipuja di dunia modern React atau Redux. Untuk menghindari masalah, referensi ini sering kali perlu melakukan deep copy atau shallow copy menggunakan split operator atau object assign. Hanya menyalin properti level pertama, tetapi jika ada objek bersarang di dalamnya, referensinya tetap ikut. Untuk benar-benar memisahkan dua objek yang kompleks, kita butuh deep copy yang dulunya rumit dan butuh library eksternal. Tetapi kini sudah didukung secara native oleh browser modern melalui fungsi struktur clone. Memahami kapan harus menyalin referensi dan mulai
dan kapan harus menyalin nilai adalah skill krusial untuk manajemen data yang benar. Lalu bagaimana dengan sampah memori? JavaScript memiliki mekanisme otomatis bernama garbage collection. Mesin JS secara berkala memindai memori heap dan mencari objek-objek yang yatim piatu. Objek yang tidak memiliki referensi atau variabel yang menunjuk kepadanya. Jika ditemukan, GC akan menghapus objek tersebut dan membebaskan memori untuk dipakai kembali. Meskipun otomatis, bukan berarti kita bebas sembarangan. Memori leaks, kebocoran memori masih bisa terjadi jika kita tidak sengaja membiarkan referensi tertinggal. Misalnya lupa menghapus event listener pada elemen yang sudah dihapus dari DOM atau menyimpan data besar di variabel global yang tidak pernah dibersihkan. Pemahaman tentang memori ini juga menjelaskan mengapa kita menggunakan cons untuk array atau objek tapi masih bisa mengubah isinya. Cons hanya menjaga agar variabel tidak bisa diisi ulang dengan alamat baru. ARR R sama dengan tutup siku akan boleh untuk benar-benar membekukan objek agar tidak bisa diedit isinya. Kita harus menggunakan metode object freeze, membedakan antara variabel assignment dan value mutation adalah langkah penting untuk menuju kedewasaan pemrograman. 3. Execution context and scope. Aturan main variabel. Setiap kali kode JavaScript dijalankan, ia tidak berjalan di ruang hampa, melainkan di sebuah lingkungan yang disebut execution context. Konteks default adalah global execution context yang dibuat saat browser pertama kali membuat skripmu. Di dalamnya terdapat objek global, window di browser, global di Node.js, dan variabel this setiap kali sebuah fungsi dipanggil, invoked. Mesin JS menciptakan function execution context baru khusus untuk fungsi tersebut. Konteks ini berisi variabel lokal, argumen fungsi, dan referensi ke konteks luarnya. Tumpukan konteks yang sedang akhir ini membentuk call stack, struktur data LIFO, last in, first out, yang melacak posisi eksekusi program saat ini. Konsep yang tak pernah penting adalah scope, cakupan, yang menentukan di mana sebuah variabel bisa diakses atau dilihat. Ada 3 jenis scope utama, yaitu global scope, bisa diakses dari mana saja. Kedua, function scope, hanya bisa diakses di dalam fungsi. Dan yang terbaru yaitu IS6, block scope, hanya bisa diakses di dalam kurung kerawal. Variabel yang dideklarasikan dengan var menganut function scope, sedangkan let dan cons menganut block scope. Perbedaan ini krusial. Variabel var yang dibuat di dalam blok if atau for bocor keluar dan bisa diakses dari luar blok, seringkali menyebabkan bug logika. Inilah alasan utama mengapa penggunaan var kini dilarang keras di standar industri modern. Mekanisme pencarian variabel mengikuti aturan scope chain. Jika kamu mencoba mengakses variabel di dalam sebuah fungsi, mesin JS akan mencarinya di konteks lokal fungsi itu dulu. Jika tidak bertemu, ia akan naik ke konteks induknya, lexical parent, lalu naik lagi, terus hingga ke global scope. Jika masih tidak ketemu di global, barulah error, reference error, dilempar. Sifat melihat keluar ini memungkinkan fungsi anak mengakses variabel milik fungsi induknya, tetapi tidak sebaliknya. Hubungan hierarki ini ditentukan pada saat kita menulis kode lexical scoping dan bukan saat kode dijalankan, sehingga kita bisa memprediksi perilaku variabel hanya dengan membaca struktur kodenya. Fenomena menarik yang muncul dari scope chain adalah closure terjadi ketika sebuah fungsi mengingat variabel dari lingkungan luarnya. Bahkan setelah fungsi luarnya selesai dieksekusi,
Bayangkan sebuah fungsi buat counter yang mengembalikan fungsi lain. Variabel count di dalam buat counter seharusnya mati dan dihapus dari memori setelah fungsinya selesai. Tapi berkat closure, fungsi anak yang dikembalikan membawa ransel berisi referensi ke variabel count tersebut. Ini memungkinkan kita membuat variabel privat dan stateful function tanpa mengotori global scope. Closure adalah konsep yang sering ditanyakan dalam wawancara kerja karena menunjukkan pemahaman mendalam tentang siklus hidup variabel. Satu lagi, perilaku aneh JavaScript terkait konteks adalah hosting. Sebelum kode dieksekusi baris demi baris, mesin JS melakukan fase creation phase, di mana ia memindai seluruh kode dan mengangkat deklarasi variabel dan fungsi ke bagian. Padahal fungsi baru ditulis di baris 10, namun hosting variabel var hanya mengangkat deklarasinya, bukan nilainya menghasilkan unfinite. Sedangkan let dan cons berada dalam zona mati, sementara temporal dead zone yang akan melempar error jika diakses sebelum dideklarasikan. Memahami hosting menyelamatkan kita dari kebingungan saat melihat urutan eksekusi yang tampak tidak logis. Terakhir, kata kunci this adalah sumber kebingungan abadi karena nilainya berubah-ubah tergantung bagaimana fungsi dipanggil, bukan di mana ia ditulis dalam metode objek. This merujuk ke objek itu sendiri dalam fungsi biasa. This bisa merujuk ke global object atau unfinite district mode. Arrow function hadir sebagai penyelamat karena ia memiliki konteks this sendiri. Ia meminjamkan this dari skop luarnya, lexical this. Perilaku arrow function yang prediktif ini membuatnya menjadi pilihan utama untuk callback dan metode di dalam kelas komponen modern. 4. The event loop and asynchronous melakukan banyak hal sekaligus. JavaScript adalah bahasa single threaded, yang artinya ia hanya punya satu tangan dan hanya bisa mengerjakan satu hal yang satu waktu di call stack. Jika kamu menjalankan kode yang berat seperti pemrosesan gambar atau loop jutaan kali, browser akan macet total, nge-freeze, dan tidak bisa ngerespon klik atau scroll pengguna sampai tugas itu selesai. Sifat ini disebut blocking. Namun dalam praktiknya kita bisa melakukan request ke server, menunggu timer, dan mendengarkan event klik secara bersamaan tanpa membuat browser macet. Sihir apa yang memungkinkan ini? Jawabnya adalah event loop. Mesin JavaScript sebenarnya tidak bekerja sendirian. Ia dibantu oleh web API yang disediakan oleh browser, seperti setTimeout, fetch, DOM event. Web API ini adalah sebenarnya menangani tugas-tugas berat di latar belakang menggunakan thread tambahan yang dikelola browser C++. Di luar thread utama JavaScript, ketika kita memanggil setTimeout callback 1000, kita sebenarnya sedang mendelegasikan tugas menghitung waktu ke browser. JavaScript kemudian lanjut mengerjakan baris kode berikutnya tanpa menunggu. Setelah 1 detik berlalu, browser akan melempar fungsi callback kita ke dalam sebuah antrian yang disebut callback queue atau task queue, menunggu giliran untuk dieksekusi. Disinilah event loop berperan sebagai pengatur lalu lintas yang tak kenal lelah. Tugas event loop sangat sederhana. Ia terus-menerus memantau call stack dan callback queue. Aturannya adalah jika call stack kosong, artinya JS sedang menganggur. Ambil salah satu tugas dari callback queue dan dorong ke call stack untuk dijalankan. Ini mengapa setTimeout dengan waktu OMS tidak langsung dijalankan. Ia tetap harus antri di belakang dan menunggu sampai kode sinkron yang sedang berjalan selesai semua.
Event loop menjamin bahwa tugas ankronus tidak akan pernah menyela kode yang sedang berjalan di tengah jalan, menjaga konsistensi logika program. Selain callback queue biasa, ada jalur prioritas khusus bernama microtask queue yang digunakan oleh Promise dan Async Await. Microtask queue memiliki hak istimewa. Segera setelah call stack kosong, event loop akan memproses semua tugas di microtask queue sampai habis bersih. Baru kemudian melirik callback queue biasa. Ini berarti then dari sebuah promise akan selalu dieksekusi lebih dahulu daripada set timeout, meskipun keduanya siap pada saat yang sama. Memahami prioritas antrian ini sangat penting untuk debugging masalah urutan eksekusi yang kompleks dan aplikasi asyncronous. Evolusi penanganan asyncronous di JS bergerak dari callback hell, piramida kode yang menjorok ke kanan menuju promise, dan akhirnya mencapai puncaknya di async await. Async await sebenarnya hanyalah gula sintaksis sugar di atas promise yang memungkinkan kita menulis kode asyncronous seolah-olah itu kode asyncronous biasa dengan kata kunci await. Kita bisa menghentikan sementara eksekusi fungsi async tanpa memblokir thread utama sampai data dari server datang. Ini membuat alur logika menjadi linear, mudah dibaca dan mudah ditangani errornya menggunakan block try catch standar. Namun kekuatan asyncronous ini datang dengan tanggung jawab. Kita harus hati-hati agar tidak membuat waterfall yang tidak perlu, di mana request B menunggu request A selesai padahal keduanya tidak saling berhubungan. Dalam kasus seperti itu, kita harus menggunakan promise all untuk menjalankan semua request secara paralel, memaksimalkan efisiensi waktu. Pemahaman mendalam tentang event loop mengajarkan kita bahwa performa JavaScript bukan tentang seberapa cepat prosesor menghitung, melainkan seberapa pintar kita mengatur antrian tugas agar thread utama tidak pernah tersumbat. 5. DOM manipulation dan event, jembatan interaktivitas. DOM adalah antarmuka yang menghubungkan JavaScript dengan halaman HTML. Namun operasi DOM seperti dokumen get element by ID atau append child adalah salah satu operasi paling mahal alias lambat dalam ekosistem browser. Setiap kali kita menyentuh DOM, browser hanya melakukan perhitungan ulang layout dan pengecatan ulang layar. Oleh karena itu, prinsip utama manipulasi DOM yang efisien adalah minimalkan sentuhan, jangan mengubah teks sebuah elemen di dalam loop sebanyak 100 kali. Sebaliknya, simpan perubahan di variabel JS, lalu update elemen DOM-nya satu kali saja di akhir. Teknik seperti ini, dokumen fragment, juga bisa digunakan untuk menyusun sekelompok elemen di memori offline sebelum ditempelkan sekaligus ke halaman asli. Salah satu fitur yang paling powerful dalam sistem event DOM adalah event propagation yang terdiri dari dua fase, capturing turun dari root ke target dan bubbling naik dari target kembali ke root. Secara default, event listener bekerja dalam fase bubbling. Artinya, jika kamu mengklik sebuah tombol di dalam div, event klik tersebut akan memicu listener di tombol dulu, lalu gelembungnya naik, memicu listener di div, lalu di body, dan seterusnya. Mekanisme ini sering membingungkan pemula yang mendapati satu klik memicu banyak fungsi sekaligus. Kita bisa menghentikan perambatan ini menggunakan metode stop propagation, meskipun harus digunakan untuk bijak, agar tidak memutus aliran logika aplikasi pihak ketiga seperti analistik. Memanfaatkan bubbling, kita bisa menerapkan pola arsitektur event delegation. Bayangkan kamu punya tabel 1000 baris,
dan setiap baris punya tombol hapus. Cara naif adalah memasang 1000 event listener ke masing-masing tombol yang akan memakan memori besar dan membuat inisialisasi lambat. Cara cerdasnya adalah memasang satu event listener saja pada elemen induk tabel. Karena event dari tombol akan bubble up ke atas, kita bisa menangkapnya di sana dan mengecek event target untuk mengetahui tombol mana yang diklik. Teknik ini hanya hemat memori, tetapi juga otomatis menangani elemen baru yang ditambahkan secara dinamis di masa depan tanpa perlu pasang listener ulang. Aspek penting lain dari manipulasi DOM modern adalah keamanan, khususnya pencegahan serangan XSS. Seperti inner HTML sangat praktis untuk menyuntikkan HTML string, tapi ia juga pintu gerbang neraka jika string tersebut berisi skrip jahat dari input pengguna. IMG SRC X on error alert. Arsitek web yang sadar keamanan akan lebih memilih metode aman seperti text content yang memperlakukan semuanya sebagai teks mati atau create element. Jika terpaksa harus memparsing HTML mentah, wajib menggunakan library sanitasi seperti DOM Purify untuk membersihkan skrip berbahaya sebelum disuntikkan ke halaman. Selain event klik dan ketik, ada jenis event yang bisa membanjiri browser jika tidak dikendalikan, seperti event scroll, resize, dan mouse move yang bisa memicu ratusan kali per detik. Untuk menangani ini, kita wajib menggunakan teknik debouncing atau throttling. Debouncing memastikan fungsi hanya jalan setelah pengguna berhenti melakukan aksi selama sekian milidetik. Throttling membatasi fungsi hanya jalan maksimal satu kali setiap sekian milidetik. Contoh untuk scroll infinite. Menerapkan teknik ini adalah tanda kedewasaan developer yang peduli pada performa dan baterai perangkat pengguna. Terakhir, interaksi JavaScript modern telah melampaui manipulasi DOM manual berkat hadirnya web komponen dan framework reaktif. Namun, di balik layar React atau Vue, prinsip-prinsip DOM native ini tetap berjalan. Virtual DOM hanya lapisan abstraksi yang merupakan kemampuan untuk optimasi manual yang ekstrim atau membangun komponen ringan tanpa ketergantungan framework besar. Sebuah skill yang sangat dihargai dalam pengembangan widgets, embeddable, atau aplikasi performa tinggi. 6. Integrasi keislaman, manajemen hati, dan disiplin proses. Sifat single thread pada JavaScript mengajarkan kita tentang konsep khusyuk dan fokus dalam beramal. Sebagaimana call stack JavaScript hanya bisa mengeksekusi satu fungsi pada satu waktu. Pikiran manusia juga didesain Allah untuk bekerja optimal saat fokus pada satu tujuan, ikhlas. Mencoba melakukan banyak hal sekaligus, multitasking, seringkali hanya ilusi yang menurunkan kualitas amal. Sama seperti membebani main thread yang akan menyebabkan aplikasi macet, freezing dalam sholat. Dalam sholat, kita diperintahkan untuk menyingkirkan semua urusan duniawi dan hanya memproses konteks ibadah. Inilah bentuk single thread spiritual yang menjamin kualitas koneksi seorang hamba dengan Tuhannya. Konsep asynchronous dan event loop mengajarkan kita tentang hakikat sabar dan tawakal. Dalam JavaScript, sebuah promise mewakili nilai yang belum tersedia sekarang, tetapi akan tersedia di masa depan, sukses atau gagal. Seorang mukmin hidup dengan promise dari Allah bahwa setiap usaha akan ada balasannya. Namun ia tidak boleh memblokir kehidupannya, blocking
I/O hanya untuk menunggu hasil tersebut. Ia terus melanjutkan tugas-tugas lain di call stack, ibadah, bekerja, belajar, sembari membiarkan Allah memproses hasil usahanya di latar belakang background. Yakin bahwa ketika waktunya tepat, takdir itu akan masuk ke callback queue untuk kita terima dengan ridho. Mekanisme garbage collection pengelolaan memori adalah metafora teknologi yang sangat kuat untuk tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. JavaScript secara otomatis menghapus objek-objek yang tidak lagi memiliki referensi atau tidak lagi berguna, sampah, agar memori tidak bocor, memory leak, dan aplikasi tidak lambat. Demikian pula hati manusia. Ia harus rutin dibersihkan sampah penyakit hati seperti dengki, dendam, dan kesombongan melalui istighfar. Jika sampah-sampah ini dibiarkan menumpuk tanpa dibersihkan, hati akan menjadi berat, lambat dalam menerima hidayah, dan akhirnya crash. Secara spiritual, menjaga kebersihan memori adalah syarat performa aplikasi, sebagaimana menjaga kebersihan hati adalah syarat keselamatan di akhirat. Perbedaan antara type primitif yang disalin dan type referensi mengingatkan kita pada sawabit, hal yang tetap, dan mutaghayyir, hal yang berubah dalam Islam. Ada aspek agama yang tidak boleh berubah seperti akidah dan rukun Islam primitif yang harus kita pegang teguh apa adanya. Namun ada aspek muamalah dan strategi duniawi yang fleksibel dan bisa dimutasi sesuai tuntunan zaman dan maslahat. Memahami mana yang boleh berubah dan mana yang harus tetap adalah kunci kebijaksanaan. Kekeliruan dalam hal ini bisa menyebabkan bid'ah, mengubah yang tetap, atau kejumudan, membekukan yang seharusnya cair. Konsep execution, konteks, dan scope. Cakupan variabel mengajarkan kita tentang adab dan batasan ilmu. Sebuah variabel di dalam fungsi lokal tidak bisa dilihat dari luar global. Menjaga privasi dan integritas data tersebut. Ini sejalan dengan perintah menutup aib dan menjaga rahasia saudara. Tidak semua informasi harus bersifat global dan bisa diakses semua orang. Ada hal-hal khusus untuk lingkaran tertentu. Selain itu, hosting, di mana deklarasi diangkat ke atas, mengingatkan kita bahwa niat deklarasi harus selalu mendahului amal eksekusi, sebagaimana hadis innama a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Terakhir, evolusi standar dari ES5 ke ES6 plus mencerminkan semangat islah, perbaikan terus-menerus, dan tajdid, pembaruan. Bahasa pemrograman yang tidak berkembang akan mati dan ditinggalkan. Begitu pula umat yang tidak mau memperbaiki diri dan beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Fitur-fitur baru seperti optional chaining yang mencegah error saat data kosong, mengajarkan kita untuk selalu berprasangka baik dan bersiap menghadapi ketidakpastian tanpa harus merusak seluruh tatanan hubungan. Seorang pembelajar sejati tidak anti terhadap hal baru, tetapi mengadopsinya untuk meningkatkan efisiensi dan kemaslahatan dalam berkarya. Kesimpulannya yaitu adalah membedah mesin di balik layar. Bab ini telah mengajakmu menyelam ke dalam ruang mesin JavaScript, membuktikan bahwa sekedar menghafal sintaks tidak cukup untuk menjadi engineer yang andal. Berikut adalah prinsip fundamental yang harus kamu pahami. 1. Standar adalah kunci evolusi. Kita belajar bahwa JavaScript terus bermutasi melalui standar ECMAScript ES6 plus fitur modern seperti optional chaining dan destructuring bukan sekedar gula-gula sintaksis, melainkan alat untuk menulis kode yang lebih ekspresif, aman, dan mudah dibaca. Memori bukan kontak ajaib. Pemahaman tentang stack dan heap versus heap dan perbedaan antara type primitif versus
Referensi adalah satu-satunya cara menghindari bug mutasi data yang menghantui kita. Menghantui kita sadar bahwa menyalin objek tidak sama dengan menyalin nilai, dan manajemen memori yang buruk mengundang memory leaks. Konteks menemukan realitas, mekanisme scope, chain, dan closure mengajarkan kita bagaimana variabel hidup dan mati. Closure bukanlah sihir hitam, melainkan cara elegan untuk mengelola privasi dan state dalam bahasa yang fungsional. Ilusi multitasking, event loop, kita membongkar mitos bahwa JavaScript melakukan banyak hal sekaligus. Sebaliknya, ia adalah pekerja single thread yang sangat cerdas, mendelegasikan tugas berat ke web API, memahami antrean microtext versus callback queue adalah kunci untuk menulis asynchronous yang tidak memblokir antar muka. 5. DOM adalah operasi mahal terakhir. Kita menyadari bahwa setiap sentuhan ke DOM memakan biaya performa. Teknik seperti event delegation dan meminimalkan reflow repent adalah strategi wajib untuk menjaga aplikasi tetap berjalan mulus di 60 fps, bukan sekedar jalan saja. Dengan pemahaman mendalam tentang mesin JavaScript ini, kita menghadapi satu masalah besar: JavaScript terlalu bebas dan mudah error. Di bab 6, kita akan mengenakan baju besi pelindung bernama TypeScript untuk menjinakkan kepuasan JavaScript. Baiklah, ini soal-soalnya. Skenario konteks adalah mendebug fitur salin keranjang ke wishlist di sebuah e-commerce. Kode saat ini berfungsi variabel. Bila saya akan belajar di website W3 School. JavaScript. Dokumen get element by ID demo inner HTML. Hello JavaScript. Sini menggunakan doctype HTML body H2 JavaScript in body. Coba kita in body my first. One of many JavaScript HTML method is get element JavaScript access board. Doctype HTML. Last name Peterson.
Why is nobody... Hey everyone, today we're checking out JavaScript syntax, the grammar and rules JavaScript uses to work its magic. Don't worry, I'll keep it simple. Let's get started. First up, variables. Variables store data, kind of like labeled boxes where you keep stuff. This is how we make variables. We could use var or let to make them. But think of var as the old school way of creating variables and let as the modern way. So let's stick with let. Teksnya di script. Then we assign values like this. X is 5 and Y is 6. And Z? Well, that's just X plus Y, or 11. Now let's talk more about values. Fixed values, or values that you provide in the script, are called literals in JavaScript. There are different types of literals for different data types, but let's look at two for now. Numbers and strings. Numbers don't need quotes, but strings, which are just text, go in single or double quotes. Next up, operators. Arithmetic operators do math, like adding, subtracting, and multiplying. Here, 5 plus 6 adds up to 11, and then multiplies by 10. That's 110. Math is easy in JavaScript. Now, Window alert. Baiklah, hanya sekian yang saya dapat hanya sekian yang saya belajar di malam ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.